Puji Tuhan, selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini, kita bersyukur buat setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan sebelum kita memulai hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami, layakkan setiap hati kami. Berikan kami pengertian yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dari ujung rambut hingga ujung kakinya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya boleh memberkati dan berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini tema kita yaitu persoalan hidup membuat iman bertumbuh, yang terambil di dalam Injil Markus
pasal yang keempat, ayat yang ke-39. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tahu bahwa nats ini menjelaskan atau menceritakan tentang angin ribut diredakan. Pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus hendak bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk di perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dan pada saat itu di tengah perjalanan, pada saat mereka di tengah-tengah danau, angin taufan mengamuk yang sangat dahsyat dan menyembur masuk ke dalam perahu. Air yang ada pada saat itu, gelombang air danau pada saat itu menyembur masuk ke dalam danau. Dan hal itu membuat murid-murid Tuhan Yesus khawatir, takut. Bahkan pada saat itu mereka sangat gusar. Mereka takut kalau mereka akan dihantam oleh taufan yang sangat besar tersebut. Dan pada saat itu pada saat itu Yesus tidur pada saat itu. Kita bisa membayangkan bagaimana paniknya murid-muridnya sementara Yesus pada saat itu tidur di buburitan. Di sini kita bisa melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus terfokus kepada angin taufan yang ada di situ pada saat itu. Sehingga mereka melupakan Yesus. Yesus sebenarnya ada di tempat itu. Mereka tahu bahkan Yesus ikut beserta dengan mereka. Akan tetapi mereka lupa bahwa Yesus dapat melakukan mukjizat, bahwa Yesus dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dikarenakan pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus hanya berfokus kepada masalah yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak memandang Tuhan. Itu sebabnya membuat mereka panik, gusar, dan takut bahwa mereka akan mati pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa selama kita hidup, bahkan sampai kita menutup mata, sampai akhir dari nafas kita tahu bahwa kita akan banyak menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Namanya orang hidup pasti menghadapi masalah-masalah, persoalan-persoalan hidup, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, tetangga, bahkan dimanapun itu. Mungkin yang sekolah, yang kuliah, pasti menghadapi permasalahan dan persoalan-persoalan kehidupan. Akan tetapi, kita tahu, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Yesus Kristus, kita tahu ketika masalah itu ada, kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Kalau di dalam kitab Ayub, pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa hari-hari ini adalah penuh dengan pergumulan. Kita tahu jelas sekali, setiap hari pasti kita akan bergumul. Dan kita tahu kepada siapa kita bergumul, dan kita tahu juga kepada siapa kita akan datang ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi persoalan, mari datang kepada Tuhan. Datang ke kaki Tuhan Yesus Kristus. Tidak selamanya persoalan kehidupan itu akan membawa kita ke dalam titik rendah kehidupan kita. Ada banyak orang di luar sana yang tidak mengenal firman Tuhan. Ketika persoalan itu datang, hal tersebut yang membuat mereka frustasi. Hal tersebut yang membuat mereka ingin mengakhiri kehidupan mereka. Itu sebabnya tidak banyak orang yang mengakhiri kehidupan mereka dengan sia-sia. Karena mereka menganggap masalah tersebut lebih besar daripada apa yang mereka pikirkan. Mereka tidak percaya Tuhan. Sehingga ketika masalah itu datang, mereka tidak sanggup menghadapinya. Karena apa? Karena mereka mengandalkan kekuatan, kehebatan pemikiran mereka. Tetapi ketika kita telah mengenal Kristus, mari kita datang kepada Tuhan. Karena ketika kita menghadapi masalah-masalah kehidupan ini, hal tersebut, setiap persoalan tersebut akan mendewasakan kita. Apapun yang kita hadapi hari ini akan menjadi suatu pelajaran di esok harinya. Jadi, masalah tersebut dapat membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan kalau kita menghadapinya bersama dengan Yesus Kristus.
Sering sekali kita berpikir, Tuhan saya tidak mampu. Atau sering sekali kita ketika diperhadapkan dengan sesuatu hal yang mungkin di luar dari kemampuan kita, kita berpikir seperti itu. Lalu kita datang kepada Tuhan. Pada saat malam hari kita datang berlutut di hadapan Tuhan, berdoa. Lalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa aku? Kenapa aku harus menghadapi masalah ini? Tapi bagaimana kalau Tuhan menjawab, kenapa bukan kamu? Tuhan tahu ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan, Tuhan tahu bahwa kita mampu. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Akan tetapi manusialah yang sering membuat dirinya jatuh dalam pencobaan akibat dari keinginan-keinginannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dia jatuh ke dalam pencobaan dan membuat dia frustasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menghukum kita dengan rasa sakit akibat dari banyaknya persoalan hidup. Tuhan percaya bahwa kita mampu dalam menghadapi hal tersebut. Tuhan tidak menghukum kita dengan pencobaan. Ia mempercayai kita dengan cobaan itu. Tuhan percaya kalau lewat dari persoalan hidup tersebut, Tuhan percaya bahwa kita mampu melewatinya dan iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa melalui air mata kita tidak akan menyangkal nama Yesus. Dan Tuhan tahu bahwa melalui rasa sakit kita tidak akan berhenti menyembah Tuhan. Ada banyak sekali ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, sering sekali kita menganggap bahwa dengan adanya masalah tersebut ada hal positif yang perlu kita ambil. Ketika persoalan tersebut datang, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu di dalam Tuhan persoalan apapun itu dapat kita lalui dan dapat kita lewati. Mungkin kita datang cerita kepada manusia, mungkin kita berbagi masalah kita, mungkin sebentar akan lega. Akan tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita memikul beban yang berat, jangan datang kepada manusia, tapi datanglah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan yang dimaksud di sini bukan kelegaan seperti yang diberikan oleh manusia, tetapi kelegaan yang luar biasa, damai sejahtera, sukacita melingkupi setiap hati dan pikiran kita. Kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, kita tahu dari tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Ayub adalah orang yang setia kepada Tuhan. Tak kala dia dicobai oleh iblis, kita tahu bahwa dia tidak menyangkal Tuhan. Bahkan ketika istrinya mengatakan, kutukilah Allahmu, dia bahkan mengatakan, Ayub bahkan mengatakan, dalam bahasa saya, kamu ini hal-hal yang baik saja yang kamu terima dari Allah. Kalau yang buruk bukan, seperti itu. Jadi maupun hal tersebut baik maupun buruk, kita harus terima. Karena kita tahu hal tersebut dapat menyeimbangkan setiap kehidupan kita yang membuat iman kita bertumbuh. Banyak sekali cobaan-cobaan yang dialami oleh Ayub. Persoalan hidup anaknya mati semua. Hewan-hewan peliharaannya bahkan mati semua. Istrinya, sahabat-sahabatnya bahkan mencobai Ayub. Tapi kita tahu pada akhirnya di ayat yang Ayub pasal yang ke-42 ayat 2 dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di sini kita tahu bahwa lewat persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi oleh Ayub membuat iman Ayub bertumbuh di dalam Tuhan. Dia percaya kalau dulu dia hanya mendengar dari perkataan orang, pada akhirnya lewat setiap proses hidup yang dia lewati, dia percaya kepada Tuhan. Dia merasakan sendiri bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Demikian juga
dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tak kala kita menghadapi banyak persoalan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan kepadamu, carilah maka kamu akan menemukan. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Ketika kita mengetuk pintu hati Tuhan, saya percaya Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia akan membuka hatinya untuk kita. Jadi ketika kita datang dengan segala kerendahan hati kita, Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Dan percayalah, permasalahan-permasalahan yang kita lewati membuat iman kita bertumbuh. Jangan biarkan persoalan tersebut, persoalan-persoalan kehidupan tersebut membuat pikiranmu gusar. Karena Tuhan ada di atas kepala kita dan masalah itu ada di bawah kaki kita. Jangan memandang masalah itu seolah-olah sangat besar, bahkan melebihi dari kekuasaan Tuhan. Tetapi anggaplah masalah itu ada di bawah kakimu, dan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat besar yang mampu memberikan solusi. Seberat apapun hari-harimu, seberat apapun yang kamu rasakan pada saat-saat ini, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita belajar memandang Tuhan. Marilah kita belajar bahwa persoalan hidup yang kita lalui dapat membuat iman kita bertumbuh dan semakin percaya akan kuasa dan kekuatan Tuhan yang maha besar di dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk memandang Yesus, bahwa Engkau lebih besar dari segala-galanya. Persoalan apapun yang kami hadapi dapat kami lalui ketika kami berjalan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Apapun yang kami lalui pada saat ini, kami percaya semuanya kami dapat lewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami siap memulaikan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin.